Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu untuk belajar secara benar, untuk belajar dengan senang hati, untuk belajar dengan mudah, yaitu belajar matematika yang selalu dianggap sulit padahal mudah. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, seperti biasa yang baru menonton jangan lupa subscribe dan juga klik like-nya ya. Nah, jika ingin terus berlangganan jangan lupa klik juga tombol lonceng ini supaya terus dapat pemberitahuan ketika saya upload ya, karena pembelajaran ini bukan hanya pembelajaran tingkat SMP tapi pembelajaran dari SD sampai SMA. File-filenya sudah saya pisahkan di playlist, jadi bagi rekan-rekan siswa SMP bisa melihat playlistnya di playlist SMP. Untuk SD playlist SD, untuk SMA playlist SMA. Oke, kita mulai pembelajarannya. Kita lanjutkan pembelajaran kemarin tentang materi bilangan bulat. Kalau kemarin kita materinya bilangan bulat, hari ini kita materinya sifat-sifat operasi bilangan bulat, terutama pada penjumlahan dan pengurangan. Karena kalian baru lulus SD, mungkin masih ada yang ingat dengan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifatnya yang sangat sering dipakai yaitu yang dua ini, sifat komutatif dan juga sifat asosiatif. Nah, kita ulang coba ya. Pembelajaran ini masih ingat atau tidak ya? Yang pertama contohnya, yang 800 tambah 70, 870. Oke, kalau masih bisa berarti masih segar otaknya. 70 tambah 800 sama dengan 870 ya. Sebetulnya soal ini mudah, sengaja saya buat mudah. Kenapa? Karena intinya supaya tahu sifat komutatif itu seperti apa. Nah, coba lihat 800. Kalau misalkan 800 itu saya umpamakan A, nah kemudian 70 ini saya umpamakan B, maka perhatikan 800 tambah 70 berarti A tambah B sama dengan 870. Kemudian 70 tambah 870 B tambah A sama dengan 870. Hasilnya tetap sama. Jadi ketika A ditambah B itu hasilnya tetap akan sama, B ditambah A. Jadi dibolak-balik, B tambah A itu sama saja ditukar A tambah B. Nah, ini yang namanya sifat komutatif. Jadi ditukar, A awalnya di depan jadi di belakang, B awalnya di belakang jadi di depan. Jadi itu namanya sifat pertukaran komutatif. Ingat ya, komutatif pertukaran. Nah, contoh 3 sama 4 ini juga sama nih. Saya contohkan seperti ini supaya paham konsepnya komutatif itu seperti apa. Lihat yang nomor 3, 650 tambah 30 berapa? 680. Kalau dibalik 30 tambah 650 yang nomor 4 sama nggak hasilnya? Sama juga, 680. Nah, jadi walaupun dibalik hasilnya tetap sama, 680. Jadi pertukaran itu sifat yang pertama komutatif yang sering dipakai ini. Untuk apa sih tujuannya ditukar ini? Supaya mudah mengoperasikannya. Ada yang mudah 800 tambah 70, ada yang mudah 700 tambah 800. Tapi yang mudah yang ini ya, 800 tambah 70 sebetulnya. Tinggal menjumlahkan. Oke, itu yang komutatif. Sekarang yang asosiatif, mudah-mudahan masih ingat. Kalau ini sudah saya umpamakan, A misalkan 120, B misalkan 30, C misalkan 70. Misalkan nih ya, 120 ditambah 30 tambah 70. Nih, kalau yang dalam kurung berarti yang dalam kurung dulu. Berarti 120 tetap di sini, 120 tetap. ditambah, nah ini jumlahkan nih, 30 tambah 70 kan gampang nih,
supaya gampang kan jadi 100. Iya, jadi 120 tambah 100 sama dengan 220. Nah, kalau misalkan begini, diubah yang digabungkannya yang depan 120 tambah 30, berarti yang dalam kurung dulu 120 tambah 30 berapa? 150. Kemudian baru ditambahkan yang ini 70. Berapa 150 tambah 70? Sama, hasilnya 220. Karena konsepnya asosiatif itu digabungkan. Awalnya nih, awalnya A tambah B tambah C. Nah, awalnya begini. Nah, diubah jadi A diam, tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan B tambah C dulu. Nah, B tambah C yang dijumlahkan nih. Nah, ini nih 120 kan A. Nah, 30 kan B. 70 kan C tuh. Atau bisa diubah yang mana dulu? Oh, yang A dulu. Yang ini 120 tambah 30 berarti kan A tambah B dulu. Nah, baru ditambah C. Ini namanya sifat asosiatif. Nah, ingat ya, dua sifat ini yang sering muncul, komutatif sama asosiatif. Komutatif itu bertukar tempat, asosiatif itu digabungkan penjumlahannya. Oke, kita lihat contoh sederhana ini di dalam tabel ya, supaya lebih mengerti. Misalkan A1, B min 6, C min 11. Sekarang A tambah B nih, tambahkan nih. A tambah B berapa? A tambah B 1 tambah min 6. Ayo, berapa? Min 5. Kalau yang masih belum bisa pakai garis bilangan, waktu SD kan udah diajarin. Di sini misalkan 0, di sini 1 diambil 6, berarti kan ke kiri. 1 2 3 4 5 6. Hasilnya di sini min 5, karena di sini min 1 min 2 min 3 min 4 min 5. Paham ya? Oke, supaya cepat. 2 ditambah 7, 2 tambah 7 9. Kemudian 3 ditambah 8 11. Kemudian min 4 ditambah 9. Di sini min 4 nih, di sini min 4 tambah 9 ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hasilnya berapa? Hitung ya, min 5. Kemudian min 5 ditambah min 10, hasilnya dari min 5 dikurang 10, jadi ke kiri lagi tambah sampai 10 kali, berarti hasilnya min 15. Oke, ini masih pelajaran SD. Oke deh, terusin. Sekarang yang kolom yang kedua, B tambah A, berarti ini nih, B tambah dibalik, B tambah A. Sekarang min 6 tambah 1. Pakai garis bilangan lagi kalau nggak bisa. Di sini min 6 ditambah ke kanan kan tambah 1, jadi di sini min 5 hasilnya. Berarti sama tuh, walaupun dibalik hasilnya tetap min 5. Sekarang 7 tambah 2 tetap sama 9 walaupun dibalik. Kemudian 8 tambah 3 tetap 11 walaupun dibalik. 9 ditambah min 4 tetap. Nah, kalau ini beda nih. 9 B tambah A. Ini hasilnya berapa coba? 9 ditambah min 4. Nah, begini ya. Hasilnya sama dengan 5. Nah, pengurangan. Ayo bagaimana ini? Oh, ini juga sama. Yang ini yang salah ngitung nih. Ini bukan min 5 tapi 5 ini. Oke, salah ngitung tadi ya. Perbaiki ya. Ya, jadi hasilnya tetap sama 5 walaupun dibalik. Aduh, pusing tadi.
Sekarang dibalik min 10 ditambah min 5. Oh, tetap min 15. Kemudian ini sifat asosiatif ya. Ini ke sini dibalik, ini sifat komutatif. Tuh kan, kebalik kan, malah asosiatif. Komutatif dibalik ya, pertukaran. Sama kan hasilnya? Iya. Sekarang yang kedua nih, asosiatif, tabel yang kedua nih, yang ini nih ya. A tambah B, A tambah B berapa tadi? Walah lupa. A tambah B tambah dengan min 5. Min 5 ditambah C berapa? Min 5 tambah min 11, min 16. Kemudian 2 tambah 7, 9. 9 ditambah min 12, min 3. Oke. Kemudian 3 tambah 11, 3 tambah 8, 11. 11 tambah 13, 24. Min 4 tambah 9, 5. 5 tambah 14, 19. Gampang sebetulnya ini kalau sudah paham. Min 5 ditambah min 10, min 15. Min 15 tambah 16, 1. Kok bisa? Pakai garis bilangan kalau belum paham ya, menjumlahkannya. Ini pelajaran SD kelas 6. Ini cuma mengulang. Sekarang kalau tabel yang ini, yang kolom keempat, A tambah dalam kurung B tambah C. B tambah C dulu. B tambah C dulu. B tambah C. Min 6 ditambah min 11, min 17. Min 17 ditambah 1, berarti min 16 sama. B tambah C, 7 tambah min 12, min 5. Min 5 tambah 2, min 3 sama. Iya. Kemudian 8 ditambah 13, 21. 21 tambah 3, 24 sama juga. 9 tambah 14, 23. 23 kurang 4 ditambah min 4 sama aja, kurang 4 sama dengan 19, sama juga. Min 10 tambah 16, 6. 6 ditambah min 5, 1, sama hasilnya. Jadi pertukaran dengan pengelompokan hasilnya sama. Yang ini asosiatif, ini asosiatif sifatnya. Oke, coba kita gunakan ke contoh soal yang sangat sederhana ini. Lihat ya. Tentukan hasil dari, nah pokoknya pakainya komutatif dengan asosiatif. Tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 50. Nah, kalau ditulis manual, ini manual dulu ya. Kalau sudah bisa jangan ditulis manual ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kalau sampai 50 berarti sampai 50. 50 bagi 2 berapa? 25. Berarti ini kita buat nih sampai 25 ini nih ya. Kita buat sampai 25 ini. Udah, ini titik-titik aja lah. Enggak cukup ternyata. Sampai 25 ini ya. Bikin kalau ada kertas yang panjang bikin ya sampai 25 ya. Nah, sampai 25. Nanti selanjutnya yang 26 simpan di mana? Nah, kebalikannya di sini 26 nih. Nah, di sini nih. Nanti bikin 2 baris. Jadi 26. Nah, mundur aja, mundur. 5 kok dihapus sih? Mundur aja kan biar sama. 50 tambah, mundur ya, ini 49 ditambah 48
ditambah 47 ditambah 46 ditambah 45 ditambah 44 ditambah 43 dan seterusnya sampai ke terakhir itu sampai tambah 26. Iya kan? Terus ini, nah, terus gimana cara menentukan jumlahnya, hasilnya? Ini sama aja dengan pertukaran. Jadi ini ditukar, yang di depan jadi di belakang. Terus apa sih itu kelompokan asosiatif. Nah, 1 tambah 5 tambah 50 51 ditambah 2 tambah 49 51 ditambah 3 tambah 48 51. Nah terusin tambah, ini juga sama, 4 tambah 47 51 5 tambah 46 51 6 tambah 45 51 7 tambah 44 51 8 tambah 42 51, semuanya sama 51. Terakhir 25 tambah 26 sama 51 juga. Artinya apa ini? Berarti semuanya sama, hasilnya 51. Sekarang 51 nya itu ada berapa? Ini angka ini satu barisnya ada 25, berarti angka 51 nya ada 25 kali. Berarti tinggal dikalikan 51 dikalikan 25 kali, karena kan konsep perkalian itu penjumlahan berulang. Iya, ini tinggal dikalikan. 5 kali 1 5 5 kali 5 25, kemudian 2 kali 1 2 2 kali 5 10. Ini dia hasilnya. Ini tambahkan, jadi hasilnya 5 7 tambah 2 7, kemudian 2 1. Oke, ini jadi hasilnya 1275. Benar tidak? Kalau nggak percaya jumlahkan semuanya, coba, ayo. Kalau tidak percaya ya, kalau percaya berarti kita lanjutkan atau selesai. Latihan belakangan aja kali ya. Oke, ini nanti latihan untuk pertemuan selanjutnya. Itu saja, jangan lupa sebelum saya akhiri klik subscribe, kemudian tombol jempolnya atau like, kemudian tombol lonceng yang ada di sini. Kalau misalkan ini mau bermanfaat ke orang lebih banyak, jangan lupa share atau bagikan, baik itu di grup Facebook, di grup Twitter atau grup WA, supaya lebih bermanfaat. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.